Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang kejadian yang terjadi di pertandingan Liga 1 antara Rans Nusantara FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Tapi tentu saya tidak ingin membahas jalannya pertandingan, namun seperti yang tadi saya katakan, saya ingin membahas tentang kejadian yang terjadi di pertandingan ini jelang babak pertama berakhir ketika ada pemain dari Rans Nusantara FC, Mitsuru Maruoka, melakukan pergerakan di dalam kotak penalti dan dilanggar oleh pemain dari Persebaya yang jika saya tidak salah namanya adalah Ian Victor. Tapi wasit tidak menganggap itu adalah sebuah pelanggaran sehingga tidak memberikan penalti kepada Rans. Dan yang anehnya asisten wasit juga mungkin atau memang tidak melihat kejadian tersebut dengan baik sehingga juga tidak mengangkat bendera untuk memberikan sinyal atau juga indikasi kepada wasit bahwa ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Padahal secara real time kita sama-sama bisa melihat bahwa jelas ada kontak yang dilakukan oleh Ian Victor untuk menggagalkan upaya dari Mitsuru Maruoka menciptakan peluang atau juga mencetak gol. Dan memang ini bukan hal yang baru di Liga 1 kan, ini sudah biasa terjadi. Ini sudah sering terjadi loh teman-teman, bukan cuma di pertandingan biasa, tapi juga di pertandingan-pertandingan besar. Tapi uniknya teman-teman, Presiden dari Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad, mengunggah kejadian ini di akun IG-nya. Dan menariknya kan caption yang ditulis oleh Raffi Ahmad ya, kalau nggak salah tuh captionnya ini penalti atau enggak. Nah Raffi Ahmad ini kan sering main bola, tentulah dia paham ini ya pelanggaran ya, seharusnya penalti. Tapi kan dengan dia mengunggah kejadian ini, ya ini kan semacam sinyal juga nih ke PSSI dan juga ke PT Liga. Artinya ya PSSI harus benar-benar serius, 100% serius untuk membenahi kinerja dari wasit. Memang sudah ada langkah-langkah dari PSSI untuk membenahi kinerja dari wasit kan. Ada sanksi dan ada aturan-aturan lainnya, tapi kan nggak efektif. Karena kan faktanya ini sudah berkali-kali terjadi. Dan sudah banyak tim yang dirugikan di Liga 1. Dan bukan cuma di Liga 1, di Liga 2 juga loh. Itu Persiraja versus PSMS Medan kan, itu lebih lucu lagi. Pemain Persiraja onside kok dibilang offside, diputuskan offside ya maksud saya. Kan onside dia ketika situasi rebound tersebut. Nah saya juga jadi bingung nih, para wasit paham atau enggak sih law of the game, paham atau enggak sih aturannya tuh tentang offside, tentang pelanggaran di dalam kotak penalti, tentang perlu memberikan pemain langsung kartu kuning ketika ada pelanggaran yang keras, ketika langsung harus memberikan pemain kartu merah ketika ada pelanggaran yang brutal. Mungkin belum paham mereka ini. Tapi kan sepengetahuan saya sebelum Liga 1 ini dimulai dan Liga 2 ada seleksi dari wasit. Nah ini seleksinya seperti apa? Jadinya seleksi abal-abal nih. Ya karena kan wasitnya banyak melakukan kesalahan. Nah ini kan yang membuat Liga Indonesia ini bukan semakin maju, tapi semakin lucu. Dan dari perkembangan berita yang saya ikutin, ada rencana dari PSSI untuk membuat Liga 1 menjadi liga terbaik di kawasan ASEAN. Ya bagaimana caranya bisa membuat Liga 1 menjadi liga terbaik kalau wasit aja gak benar? Wasit aja sering banyak membuat kesalahan. Dan memang wajar jika wasit membuat kesalahan, kan wasit juga manusia, tapi masa kesalahannya sering? Dan masa kesalahannya dilakukan lebih dari satu wasit, masa di banyak pertandingan, masa juga di pertandingan Liga 1 dan juga di pertandingan Liga 2. Ini kan aneh. Masa alasannya human error terus sih? Kalau human error terus artinya ini para wasit gak layak untuk memimpin pertandingan di Liga Indonesia. Kalau gak layak, apa yang perlu dilakukan? Nah, regenerasi wasit. Kalau regenerasi wasit belum berhasil, ya coba sanksi yang tegas bagi wasit. Memberikan efek jera agar mereka gak salah lagi. Karena para wasit ini kan profesional, bukan sukarelawan. Mereka dibayar, mereka mendapatkan honor. Harus lebih bagus lagi, jangan sampai merugikan sebuah tim. Karena pemain-pemain yang bermain, ya kan, itu keluar keringat semua. Capek juga mereka, lelah juga mereka. Apa mereka gak emosi? Tentulah mereka emosi. Kemudian bukan cuma para pemain, para supporter yang hadir. Kalau ada timnya main, ya wajar jika mereka emosi melihat wasit seperti ini ngambil keputusan. Nah nanti ya setelah konten ini saya upload, akan ada banyak komentar nih, Bung Binder aja jadi wasit. Nah komentar-komentar goblok dan tolol seperti itu yang biasa menyulut emosi saya. Gak mungkin lah saya jadi wasit, kan saya ini pengamat. Lari aja saya gak bisa kenceng kan.
Wasit kan gak gampang tugasnya di atas lapangan. Jadi saya bukan artinya ingin menghakimi wasit. Berat tugas mereka. Tapi jangan salah dong. Ya, jangan juga nanti dipakai alasan ya. Di luar negeri juga banyak kok kesalahan dari wasit. Betul, ada aja kesalahan dari wasit. Tapi jangan lihat orang luar. Kita harus introspeksi diri sendiri. Ya gak? Introspeksi liga kita sendiri. Jadi jangan sampai liga kita ini yang mau dibuat liga terbaik di ASEAN menjadi liga paling mundur. Lah gimana caranya mau maju kalau pengadil aja gak becus di atas lapangan kok? Ini kan fakta, bukan saya mengada-ada. Banyak yang sering kirim saya DM, Bung coba bahas tentang wasit, Bung coba bahas tentang wasit. Tahu paling banyak DM saya terima dari pertandingan antara Persib versus Arema. Akhirnya saya gak buat konten itu. Karena saya akan lebih banyak ngomongin soal wasit. Padahal buat apa saya ngomongin soal wasit? Saya mau ngomongin soal pertandingan yang dimainkan. Kan saya pengamat ini. Saya bukan pengamat wasit, saya pengamat sepak bola. Ya, tapi kalau wasit seperti ini saya perlu speak up. Nanti kalau saya gak speak up nih banyak sekali DM yang masuk nih. Bung gimana tuh wasit? Bung gimana tuh wasit? Masa ini kejadian lagi ya? Saya kan bukan pengurus PSSI. Harusnya ini ditanyakan kepada para pengurus PSSI. Apa yang kalian lakukan? Pasti mereka kasih kan? Nah ini, sanksi ini, sanksi ini, sanksi ini. Ya tapi apa efeknya bos? Kan efeknya belum ada nih. Karena faktanya masih ada kesalahan. Terus kalau mau membuat liga kita yang terbaik, jangan cuma dilihat dari pemain-pemain yang bermain, jangan cuma karena ada Raja Nenggolan sekarang akan bermain di Bayangkara Presisi Indonesia FC, terus kemudian mulai ada narasi-narasi bahwa ini dia, Liga 1 nih menarik perhatian pemain-pemain besar. Jangan seperti itu, karena faktanya bahwa dua klub wakil dari Indonesia, PSM Makassar dan juga Bali United tersingkir dari AFC Cup. Di level Asia aja tersingkir. Bukan ASEAN ini, udah level Asia nih kita masuk nih. Kan kalau mau perform di level Asia dong. Kan kompetisi antar klub Asia, masih di level Asia aja gugur. Ada kok klub-klub dari kawasan ASEAN lain yang bisa perform kok di AFC Cup. Gugur loh. Lah gimana caranya? Ini PSM Makassar kan bukan klub yang jelek ya. Pelatihnya juga bagus, Bali United juga bagus. Materi pemainnya, pelatihnya juga bagus. Masa bisa tersingkir sih dua klub ini? Artinya kan kualitas liga kita ini bukannya berjalan maju, tapi mundur ke belakang. Nah ini kan yang membuat kita tentu sedih. Nah kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi yang saya harapkan bahwa para pengurus PSSI lebih fokus untuk membenahi liga kita. Jangan cuma nih dari PSSI jangan cuma sibuk ngurusin rumput JIS, ya kan? Terus kemudian drainase gak jalan, ada lagi alasan-alasan yang diberikan. Ya, terus jangan cuma sibuk datangkan pemain-pemain keturunan. Ya, boleh mendatangkan pemain-pemain keturunan, kemudian bikinlah foto-foto tersebut ya. Gak apa-apa, masukin di sosial media. Karena tentu kita juga mendukung pemain-pemain keturunan. Kenapa gak boleh mereka bela Indonesia? Boleh, hak mereka punya darah Indonesia. Tapi liga kita seperti apa? Justru kalau liga kita kuat, timnas kita kuat. Kan saya pernah katakan, jangan menutup pintu bagi pemain-pemain yang dihasilkan dari liga domestik kita. Jangan menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan. Jangan, harus ada kombinasi. Maka itu liga kita harus kuat. Bagaimana caranya liga kita bisa dikatakan kuat? Ketika klub-klub mulai perform di level Asia. Ketika para pemain lokal yang bermain di klub-klub Liga 1 yang bermain di level Asia bisa perform. Mereka mendapatkan pengalaman. Itu nanti kan akan dibawa ke timnas. Mau dibawa kemana lagi emangnya? Ya. Sekarang jumlah pemain asing bertambah untuk meningkatkan kualitas. Saya nggak ngelihat ada kualitas secara konsisten dalam pertandingan-pertandingan Liga 1. Hanya beberapa tim kok yang mainnya bagus. Itu pun kadang-kadang beberapa tim tersebut sudah main bagus, dirugikan oleh wasit. Nah, mau gimana caranya sekarang? Ya kan? Nah, tentu nanti akan ada nih yang counter saya nih. Bung Binder nggak tahu nih caranya mengurusi sepak bola. Ya, saya memang nggak tahu caranya mengurusi sepak bola. Tapi kan saya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kan itu bukan tugas saya bukan pengurus PSSI. Bener nggak? Jadi daripada ribut-ribut, ya kan, coba benahi masalah dasar dari sepak bola Indonesia. Ini sudah saya buat konten ketiga tentang hal ini. Sampai serak tuh suara saya, sudah habis suara saya. Apalagi kan semalam saya siaran ya, Piala Dunia U17 ya. Argentina lawan Mali. Lihat tuh Mali. Mali negara Afrika. Sehebat apa fasilitas mereka? Kita lebih hebat. Apa yang bisa kita lakukan di Piala Dunia U17? Iya kan? Yang ada jadi bahan candaan dari mayoritas netizen kan? Malahan ada banyak hinaan dan hujat yang seharusnya nggak boleh. Nggak boleh dong kalian menghina dan menghujat para pemain timnas U17. Tapi mungkin itu bentuk kekecewaan dari para pecinta dari timnas Indonesia yang melihat kok permainannya amburadul seperti itu. Kok negara-negara lain bisa lebih maju? Usianya kan sama. Nanti dibilang, wah ini kan anak-anak nggak bisa seperti itu dong bos. Sekarang mental mereka udah harus kuat. Ya. Jadi saya harapkan jangan banyak alasan lah. Tapi ada kerja yang ditunjukkan secara nyata gitu loh.
Karena kita ingin kompetisi kita maju, kita ingin kompetisi kita kuat, kita ingin klub-klub kita perform di level Asia, kita ingin timnas kita perform di level Asia. Ke Irak aja dibantai. Di Filipina nggak bisa menang. Kemudian disalahkan pelatih. Saya hanya mengkritik pelatih, kenapa banyak pemain bertahan. Tapi para pemain juga banyak kesalahan. Iya kan? Para pemain yang berasal dari kompetisi Liga Domestik kita juga mainnya seperti gemeteran kakinya. Iya kan? Nggak bisa perform. Artinya ada masalah serius. Ayo dong dibenahi. Terus bagaimana dengan kericuan supporter? Kenapa supporter ini sering ricu? Nah, yang saya inginkan seperti yang saya sarankan juga dan saya harapkan, ya, akan ada aturan yang jelas bagi para supporter, dibikin blueprintnya, dibikin hitam atas putih, dan diidentifikasi itu supporter-supporter toksik, oknum-oknum yang merusak sepak bola Indonesia, ya kan? Nah, mereka udah gak boleh hadir lagi di dalam stadion. Biar bagaimanapun caranya mereka sudah tidak boleh hadir lagi, sudah harus ada sistem filter yang ketat sehingga mereka tidak hadir di dalam stadion. Karena saya yakin mayoritas supporter yang nonton di dalam stadion adalah untuk menikmati jalannya pertandingan, bukan untuk merusak sebuah pertandingan sepak bola, bukan untuk membuat kericuan, bukan untuk bertindak secara anarkis. Kita tidak perlu supporter-supporter seperti itu. Kita perlu supporter-supporter yang murni hadir di dalam stadion untuk menonton pertandingan sepak bola. Lihatlah pertandingan-pertandingan dari Persib ketika mereka bermain di Bandung. Bagus kan mereka menikmati jalannya pertandingan. Lihatlah pertandingan-pertandingan dari Persija. Ketika mereka main, supporternya tertib loh Jakmania ini. Salut saya kepada para Jakmania. Tapi ngomong-ngomong, itu surat dari Ketum Jakmania, Mas Diki udah dijawab belum ya oleh PSSI? Kan ada tuh yang dia kirim surat tentang kinerja wasit. Nah, saya gak ngikutin lagi tuh perkembangan beritanya. Sudah ada belum? Itu jawabannya. Nah, kan dia juga concern. Ini supporter loh. Ketua Umum Jakmania loh yang concern dengan kinerja wasit. Walaupun sekarang udah gak ada lagi wasit error di pertandingan Persija. Tapi ya belum tentu juga akan selamanya seperti itu kan. Dan memang nanti akan ada VAR yang akan dipakai ya di Liga 1 rencananya kan seperti itu ya. Bagus, tapi kan VAR ini juga akan dioperasikan oleh para wasit. Bukan teknologi yang serta-merta akan melakukan kalkulasi atau perhitungan tersendiri. Enggak, wasit juga. Nah nanti kalau para wasit yang mengoperasikan ini yang sekarang sedang di-training nggak paham, yang ada nanti terjadi perdebatan dengan wasit yang di atas lapangan. Lucu ya tuh? Kalau nanti terjadi perdebatan. Nah, bisa nanti injury time 15-20 menit untuk ngecek sebuah kejadian. Nah, jadi hal-hal lain boleh diurus, gak ada masalah. Rumput stadion mau diurus, kalau ada yang memang gak sesuai standar FIFA atau yang gak sesuai dengan kriteria, tapi juga urusin nih masalah wasit, urusin nih masalah supporter. Kan yang saya ingat ada transformasi sepak bola Indonesia, kalau nggak salah satu poinnya itu crowd management control. Nah, saya nggak tahu tuh gimana kok nggak bisa nggak bisa mengatasi kerumunan massa gitu, ya kan? Kan katanya akan ada training tuh untuk mengatasi kerumunan massa ya. Mungkin sekarang akan disalahkan supporter ya. Supporter juga salah. Kenapa harus anarkis? Tapi kan harus ada langkah-langkah yang strategis dong. Ini liga kita. Ini liga Indonesia, ini liga kita semua. Kita bersaudara, kita sebangsa setanah air. Kita harus jaga liga kita. Tapi kan ya ada yang namanya Federasi Sepak Bola Indonesia kan, PSSI, mereka yang harus ngurus. Ya jadi saya membuat konten ini bukan untuk membuat sensasi, enggak, saya perlu speak up juga. Jujur saya sudah jengkel sekali dengan kesalahan-kesalahan wasit ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.